Apa yang membuat mereka pengen keluar, balik lagi gitu ya. Mhm. Kalau dalam pekerjaan itu kan pasti ada kemauan dan kemampuan ya. Oke. Kalau kemampuan itu bisa di-develop, tapi kalau kemauannya udah jeblok gitu Mhm. ya, lama-lama turun grafiknya kemauannya gitu, Mhm. lama-lama kan jadinya apa tuh, muntaber, mundur tanpa berita. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Yuk kita sapa dulu yuk coach kita hari ini yang akan membagikan ilmu barunya. Kita sapa dulu Coach Aditya Amijaya. Halo Coach Halo Adit. Aisyah, apa kabar? Halo, baik Coach. Semangat nggak nih Coach hari ini? Alhamdulillah semangat. Oke Coach Adit, aku mau bahas sharing-sharing lagi nih Coach. Ini kan lagi momennya setelah pasca lebaran gitu ya Yes. Coach ya. Nah aku pernah baca gitu ya Coach ya, ataupun dengar info nih, kenapa sih banyak di perusahaan-perusahaan terjadi tentang budaya resign habis lebaran gitu nih Coach. Mengapa sih hal ini bisa terjadi? Kira-kira apa Waduh, sih Coach budaya penyebabnya? resign. Iya, jadi Termasuk kamu nggak sih? aku masih standby nih Coach di sini di Corpora. Iya. Ya, budaya resign gitu ya. Mhm. Pasca lebaran. Sebenarnya ya kalau saya perhatikan nih ya, bener masalah kalau kamu sebagai karyawan ya. Oke. Tapi ini besar observasi saya, cialah observasi. Sebetulnya keinginan resignnya itu bukan pada saat lebaran sih. Oh, keinginan resignnya bukan pada saat Udah lebaran. sejak lama, udah nggak betah gitu kan. Oh, Dengan suatu perusahaannya oke. gitu kan. Cuma menunggu momennya aja yang tepat gitu kan. Ditahan dulu gitu kan. Kenapa? Tapi kenapa ya Coach? Ini kayak unik gitu loh. Menarik juga ya menurut aku ya. Kenapa dia bisa kuat menahan dan sampai akhirnya dia memutuskan udah deh abis lebaran aja. Karena nggak mau rugi. Apakah dia menanti THR itu Nah Coach? betul. Oh, Kan THR oke. dan gaji 2 kali nih gitu. Ada bonus-bonus yang lainnya mungkin gitu kan, segala macam. Nah, ya itu bercanda deh, tapi ada benernya kan. Iya, rata-rata sih kalau pengen Jadi baca gini, gitu Coach. ada benernya adalah mereka sebetulnya kemungkinan besar tuh memang udah pengen keluar sejak lama gitu ya, nggak sebelum lebaran aja. Itu nggak ujuk-ujuk gitu ya. Ada sih yang kayak gitu, cuma nanti akan jelaskan lagi. Ada yang kayak gitu, ada yang tiba-tiba lebaran, dapat gaji 2 kali lipat, ini bisa hidup buat 3 bulan nih. Keluar ada juga yang kayak gitu gitu kan. Namanya juga generasi apa sekarang dan Z kan. Ada yang kayak gitu. Tapi secara umum ya mereka sebetulnya memang udah kepengen keluar atau udah nggak betah dengan perusahaannya gitu ya, entah apa gitu ya. Tapinya mereka menunggu momen yang tepat gitu. Momen yang tepat itu ya biasanya lebaran. Tadi karena mereka masih ingin dapat THR terakhir gitu kan. Dan gajinya juga gitu. Kemudian setelah itu baru mikir lagi deh nanti yang penting gue keluar dulu gitu kan. Kan gaji sebulan udah, sebulan lagi yang THR-nya itu buat dipakai lagi buat cari kerja gitu. Kali ya. Walaupun sebetulnya dalam 2 bulan belum tentu langsung dapat juga ya. Iya gitu. betul Coach Adit. Gitu. Jadi ya dari sejak lama gitu ya. Apa sih yang membuat mereka ingin keluar? Nah, itu baru pertanyaan yang pertanyaan intinya tuh. Penyebabnya apa sih? Tapi kenapa mereka berbondong-bondong gitu ya ketika Ya kalau berbondong-bondong ya tentunya mereka saling bicara, saling ngobrol kan sesamanya gitu, sesama generasi gitu kan. Pasti ini banyak pengaruh-pengaruh, nanti aja lah ngapain sih sekarang habis THR aja gitu semacam. Itu udah pastilah gitu kan. Apa yang membuat mereka pengen keluar, balik lagi gitu ya. Kalau dalam pekerjaan itu kan pasti ada kemauan dan kemampuan ya. Oke. Kalau kemampuan itu bisa di-develop, tapi kalau kemauannya udah jeblok gitu ya, lama-lama turun grafiknya kemauannya gitu. Lama-lama kan jadinya apa tuh, muntaber gitu kan. Mundur tanpa berita. Muntaber itu mundur tanpa berita ya teman-teman. Iya setelah THR hilang gitu kan, nggak balik-balik gitu ya, nggak ada kabar. Nggak ada kabar gitu kan, ditelepon tiba-tiba diblok, Facebooknya hilang, Twitternya hilang, IG-nya hilang semua. Serem banget ya Coach gitu. kalau resignnya dengan cara seperti itu, nggak Missing baik-baik. in action, ya. Ya karena zaman sekarang nggak setiap perusahaan juga kok menggunakan sistem apa sih itu referral ya, atau sistem rekomendasi ya, atau apa tuh, ada kan ya biasanya mereka juga nggak banyak yang perlu surat keberlakuan baik atau dari perusahaan sebelumnya. Iya kayak gitu tuh ya, surat pengalaman kerja. Ternyata nggak banyak juga, apalagi kalau mereka wirausaha gitu kan, nggak perlu kayak gitu-gitu. Ya, jadi akhirnya hal-hal yang
yang formalitas kayak gitu-gitu, birokratis gitu nggak lagi suatu hal yang penting gitu buat mereka gitu. Jadi apa nih yang harusnya dilakukan sebetulnya pertanyaannya sebelum kemauannya itu turun sampai jeblok gitu kan. Oh, berarti itu siapa yang harus melihat ketika kemauannya sebelum turun sampai jeblok itu, Coach? Ya, yang sebenarnya dilihat ya atasannya, perusahaannya, diri dia sendiri juga gitu. Ya orang mengundurkan diri kan juga sebetulnya sesuatu yang hak asasi ya. Iya, itu hak Bebas yang dimiliki gitu. oleh setiap orang gitu ya, Coach gitu, ya. hak yang dimiliki oleh setiap orang. Perusahaan hanya tinggal bagaimana meminimalisirnya gitu loh. Kalau toh memang mereka mengundurkan diri benar-benar emang alasannya kuat gitu, bukan karena alasan emosi sesaat gitu ya gitu. Ya kan. Oh, oke. Nah, gitu. Kalau kayak gitu ya karena mereka dapat tawaran lebih baik, dapat pekerjaan yang lebih baik, ya bagus dong ya kan. Perusahaan nggak bisa menahan karena itu berarti menahan rezeki mereka kan gitu. Nggak boleh. Tapi kalau hanya keluar karena emosi sesaat, karena faktor-faktor yang sebetulnya nggak ini ya faktor yang kurang justified lah gitu, yang nggak justified ya, hanya faktor emosi karena gue sakit hati lah sama si A, si B, atasan sama si siapa gitu ya, atau karena ditawari gaji gede doang gitu tanpa kejelasan seperti apa gitu ya. Nah itu juga kan nggak justified menurut saya gitu untuk keluar gitu. Nah perusahaan lah yang bagaimana supaya bisa meretain mereka dengan lebih baik lagi. Gitu. Itu dulu. Nah ini ya, ini kita simpan dulu. Terus sekarang ada tadi yang saya bilang, memang ada yang secara impulsif ya keluar gitu ya. Iya betul. Lagi momennya bukan yang gitu, dari dulu-dulu gitu ya. Sebenarnya dia fine-fine aja, senang-senang aja kerja di sini, dapat THR 2 kali gaji, keluar libur panjang. Iya, kayak aduh udah males nih kerja, kan langsung gitu kan, tiba-tiba cabut. libur panjang udah kayak di surga gitu kan. Udah kayak di surga, akhirnya mereka ada waktu untuk kontemplasi, memikirkan, merenung. Terus kemudian benchmarking, lihat-lihat rumah tetangga kayak apa gitu ya. Nah, bisa impulsif keluar di situ. Cuman jarang ya kayak gitu. Paling 20% lah kalau dari sisi Pareto ya. 80% ya karena mereka memang ada keinginan dari jauh udah hari. Ada niat gitu loh. Berarti banyak juga ya Coach ya faktor-faktor penyebab orang itu resign pada saat lebaran. Sebenarnya dari perusahaan sendiri itu langkah apa sih yang harusnya bisa dilakukan sebelum terjadinya momen ini gitu Coach? Iya. Jadi untuk menghilangkan sama sekali itu nggak mungkin ya. Menghilangkan budaya ini. Meminimalisir gitu ya. Bisa gitu ya, meminimalisir bisa. Artinya kalau toh ada yang resign juga, itu jelas gitu loh. Mereka-mereka yang memang sudah terfilter di situ, mereka itu yang keluar tuh karena alasan yang justified atau yang mereka memang udah nggak cocok lagi di perusahaan ini gitu kan. Ngapain juga mereka di sini, keluar aja gitu kan. Tapi yang bagus-bagus ini bagaimana mempertahankannya kan gitu. Betul. Balik lagi nih, perusahaan apa yang perlu dilakukan supaya membuat mereka tuh ya memang bagus-bagus yang akhirnya mau tetap bertahan gitu ya. Kalau kamu sekarang mau bertahan kenapa? Pertanyaannya gitu. Kamu kan dapat gaji nih, THR, terus kenapa kamu gak keluar? Ya karena saya masih mau menjalaninya gitu gak sih Coach? Iya, apa yang membuat kamu masih menjalaninya? Karena kemauan yang tadi Coach Adit bilang gak sih? Kemauan dan kemampuan yang masih bisa terlaksana mungkin gitu ya Coach Adit ya. Nah gitu, jadi bagaimana perusahaan itu bisa menciptakan suatu pekerjaan dan suasana pekerjaan yang seimbang antara kompetensi yang dimiliki si karyawan dengan pressure-nya gitu, atau dengan challenge-nya, bahwa seseorang itu bisa bertahan itu ya dari sisi kemauan dan kemampuannya itu seimbang, itu mereka bisa bertahan gitu. Ya, jadi ciptakan satu pekerjaan, satu challenge yang memang sesuai dengan capability-nya. Kalau pekerjaan si karyawan itu terlalu challenge-nya terlalu besar, ya kan, membuat dia stres. Kalau challenge pekerjaannya terlalu kecil, jadi bosan. Betul. Ya. Coba kalau kamu kerjaannya cuman jawab telepon doang gitu, kerjaannya cuman kayak Feby gitu ya. Feby aja sekarang dikasih challenge kan, gitu, karena dia punya capability yang lebih, gitu kan. Tapi kalau enggak bosan juga mungkin juga ya. Gitu-gitu kamu juga gitu, ya. Tapi kalau dikasih yang terlalu besar. Stres. Tiba-tiba kamu disuruh
jualan langsung ke CEO gitu kan. Ke perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Belum punya capability, belum punya credibility di situ. Ya tentunya ini. Jadi kalau challenge pekerjaannya terlalu besar, harus dinaikin capability-nya. Perusahaan harus memberikan suatu program-program development yang cukup menantang buat dia dan bagus gitu ya. Kemudian kalau misalnya pekerjaannya terlalu membosankan, kasih challenge yang lebih tinggi gitu. Ini berarti catatan Harus juga ya seimbang. Coach ya, buat para manajer ataupun pemilik usaha bisnisnya sendiri ya Coach ya. Betul, jadi nggak bisa kita berharap karyawan sendiri yang berubah gitu ya, untuk meningkatkan dirinya, mengupgrade dirinya. Kewajiban perusahaan ya, di undang-undangnya juga ada kan, ya perusahaan bertanggung jawab untuk mendevelop karyawannya gitu. Betul banget. Wah menarik banget nih. Tentu compensation dan benefit juga harus. Apa Coach? Compensation dan benefitnya dari perusahaan juga mengikuti gitu ya. Karena mau nggak mau nih ya, sepinter apapun karyawannya, seberapa nyamannya suasana kerjanya, kalau pendapatannya tidak kompetitif gitu ya, tadi rumput tetangga lebih hijau. Bukan lebih hijau lagi kali ya, lebih kinclong. Oke. Gitu. Jadi tentu dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan mempertimbangkan market ya, industrinya. Gitu. Kalau misalnya seorang sales seperti kamu ini di industri training ya, itu gajinya berapa sih secara benchmarking, bonus-bonusnya berapa sih, ya jangan terlalu rendah gitu ya, tapi kalau bisa average ke atas gitu kan. Betul. Gitu. Wah, jadi banyak banget faktor-faktor juga ya Coach ya, yang menjadi mempengaruhi kenapa sih orang itu bisa tetap stay ataupun resign gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga ada yang sudah ada rencana nih mau mengikuti budaya-budaya ini. Nah ini harus dipertimbangkan dulu ya Coach ya, jangan langsung pergi karena banyak orang-orang yang pengen resign, jadi teman-teman terikut arus. Nah ini harus dipertimbangkan khususnya faktor-faktor apa yang mendukung gitu ya Coach ya. Apakah emang ada pilihan yang paling baik di luar sana ataupun terkait kemampuan dan kemauan dari teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.